Situasi mengkhawatirkan sedang melanda timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih kepala Shin Tae-yong masih belum kembali ke Indonesia, sementara rival-rival berat timnas Indonesia sudah mulai menggelar pemusatan latihan di Eropa. Salah satu calon lawan Garuda, Bahrain, bahkan menunjukkan keseriusannya dengan menggelar pemusatan latihan di Slovenia. Bahrain, yang tergabung dalam grup neraka bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Tiongkok, serta Indonesia tampaknya sangat serius mempersiapkan diri. Berdasarkan pemberitaan media Bahrain, GDN Online, tim berjuluk Dilmun Warriors ini telah memanggil setidaknya 30 pemain untuk menjalani TC di Slovenia. Skuad asuhan Dragan Talajic dijadwalkan memulai TC pada 20 Juli 2024. Timnas Bahrain dijadwalkan berkumpul pada 18 Juli dan langsung terbang ke Slovenia 2 hari kemudian. Bahrain akan menjalani program pelatihan selama 2 minggu di Maribor, Slovenia, dari 20 Juli hingga 2 Agustus, tulis GDN Online yang dikutip pada Minggu, 14 Juli 2024. BFA mengungkapkan bahwa tim nasional akan berkumpul terlebih dahulu pada pekan depan. Kemudian berangkat ke Slovenia 2 hari kemudian, sambungnya. Selama berada di Slovenia, Bahrain dijadwalkan untuk menghadapi sejumlah tim-tim terbaik di Eropa. Salah satu lawan yang sudah dikonfirmasi adalah tim asal Kroasia, NK Lokomotiva Zagreb. Di sana mereka akan memainkan 2 pertandingan persahabatan melawan klub-klub papan atas, pada 24 dan 29 Juli mendatang, tulis GDN Online. Salah satu lawan mereka telah dikonfirmasi adalah tim papan atas Kroasia NK Lokomotiva Zagreb, sementara yang lain belum diumumkan, lanjutnya. Pergerakan cepat yang dilakukan BFA dan pelatih Dragan Talajic bertujuan untuk melihat kesiapan anak asuhnya yang bakal menjajal sejumlah raksasa Asia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah ini menunjukkan bahwa Bahrain tidak main-main dalam persiapan mereka dan siap memberikan perlawanan keras di babak kualifikasi. Sementara itu, di sisi lain, timnas Indonesia nampaknya belum melakukan pergerakan untuk mempersiapkan laga putaran ketiga tersebut. Hal ini disebabkan karena pelatih kepala Shin Tae-yong masih berada di Korea Selatan setelah menjalani serangkaian pengobatan. Tangan kanan Shin Tae-yong, Nova Arianto, sempat membocorkan bahwa pelatih asal Korea Selatan itu baru akan kembali ke tanah air pada 21 Juli mendatang. Keterlambatan kembalinya Shin Tae-yong tentu menimbulkan kekhawatiran. Pasalnya, skuad Garuda diprediksi akan kesulitan untuk menggelar pemusatan latihan yang bersifat jangka panjang. Hal ini semakin diperparah dengan jadwal Liga 1 2024-2025 yang akan mulai bergulir pada 9 Agustus dengan laga pembuka antara Persib Bandung kontra PSBS Biak. Situasi ini mempersulit Shin Tae-yong untuk memanggil pemain-pemain timnas Indonesia dalam waktu dekat untuk melakukan pemusatan latihan yang bersifat jangka panjang. Kondisi ini jelas memberikan keuntungan bagi lawan-lawan Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Negara-negara seperti Bahrain yang telah melakukan persiapan matang dan mengagendakan laga uji coba di Eropa tentunya memiliki peluang lebih besar untuk tampil impresif dibandingkan dengan Indonesia yang masih menunggu kepulangan pelatihnya. Timnas Indonesia membutuhkan persiapan matang untuk menghadapi tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keterlambatan dalam persiapan ini bisa berdampak negatif pada performa tim di lapangan. Oleh karena itu, kehadiran Shin Tae-yong di Indonesia secepatnya menjadi krusial agar persiapan timnas Indonesia dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Di tengah kekhawatiran ini, PSSI diharapkan dapat mengambil langkah cepat dan strategis untuk memastikan persiapan timnas Indonesia tidak terganggu. Pemusatan latihan yang terencana dengan baik dan laga uji coba melawan tim-tim kuat akan sangat membantu meningkatkan performa dan mental bertanding skuad Garuda. Dalam situasi yang tidak ideal ini, para pemain dan staf pelatih harus tetap menjaga semangat dan fokus untuk memberikan yang terbaik. Dukungan dari seluruh elemen sepak bola Indonesia, termasuk supporter, juga sangat dibutuhkan untuk membantu timnas Indonesia mengatasi tantangan ini dan tampil maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Harapan besar masyarakat Indonesia ada di pundak Shin Tae-yong dan skuad Garuda.
Semoga dengan kembalinya pelatih asal Korea Selatan tersebut, persiapan timnas Indonesia dapat berjalan lancar dan menghasilkan prestasi yang membanggakan di kancah internasional. Shin Tae-yong akhirnya memperpanjang kontraknya bersama timnas Indonesia hingga 2027 mendatang. Bukan hanya kebahagiaan yang dimiliki oleh pecinta sepak bola tanah air tapi juga warga Korea Selatan karena Shin Tae-yong mampu memberikan perubahan positif bagi timnas Indonesia. Namun sorotan pun diberikan oleh media Korea Selatan, Sports Han soal target yang harus dicapai Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Alih-alih memberikan target lolos ke Piala Dunia 2026, ternyata PSSI justru memberikan target agar Shin Tae-yong mengangkat peringkat timnas Indonesia di atas 100 pada ranking FIFA. Peringkat Indonesia di ranking FIFA saat ini ada di posisi 134. Sebelum coach Shin Tae-yong menjabat, peringkat Indonesia di posisi 173, namun hampir naik 40 peringkat dalam 4 tahun, tulis Sports Han dikutip Sabtu, 13 Juli 2024. Kini Shin Tae-yong memiliki durasi 3 tahun kontrak untuk bisa membawa timnas Indonesia peringkat 2 digit di masa jabatan barunya. Sports Han menyoroti bahwa target timnas Indonesia untuk tembus 100 besar adalah hal yang realistis. Padahal, tinggal selangkah lagi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 mengingat Marcelino Ferdinand CS akan memulai perjuangan mereka di putaran ketiga kualifikasi. Shin Tae-yong diperkenalkan secara resmi pada Desember 2019 lalu dan membawa banyak sejarah baru bagi timnas Indonesia. Sebut saja menjadi runner-up Piala AFF 2020, babak 16 besar Piala Asia 2023, hingga terbaru memastikan tiket ke Piala Asia 2027. Shin Tae-yong pun turut bertanggung jawab pada pemain muda dengan memimpin timnas Indonesia U23. Bersama skuad Garuda Muda, Shin Tae-yong berhasil mencetak rekor dengan tampil di semifinal Piala Asia U23 2024 dan nyaris lolos ke Olimpiade Paris 2024 meski akhirnya kalah dari Guinea. Kini tugas pertama Shin Tae-yong setelah perpanjangan kontrak adalah bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia pun akan menghadapi lawan-lawan sengit seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina dan Bahrain. Timnas Indonesia yang berhasil masuk dalam babak putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 harus menghadapi negara-negara kuat di Asia. Salah satunya adalah negara yang memiliki julukan Negeri Matahari Terbit, Jepang. 14 November 2024 akan menjadi laga pertama Indonesia kembali bertemu Jepang. Kali ini, dalam laga bergengsi yang akan menentukan nasib dua negara ini dalam kualifikasi Piala Dunia. Indonesia, yang menjadi anak baru dalam babak putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, harus menghadapi sang raksasa Jepang yang sudah menjadi langganan Piala Dunia. Pesimis bukanlah sebuah pilihan. Dalam beberapa pertandingan, Indonesia dapat mengimbangi permainan dari Jepang dengan sangat baik. Meski tidak berakhir kemenangan, namun pertandingan di masa lalu tentunya menjadi pelajaran untuk laga Indonesia versus Jepang November nanti. Meski kejadian tersebut sudah berpuluh-puluh tahun lamanya, timnas bersama Shin Tae-yong seharusnya bisa mempelajari sesuatu dari pertandingan tersebut.